macam-macam kejahatan pemalsuan. Ya. Ini berarti banyak sekali kejahatan pemalsuan sampai ada macam-macamnya, Bang Parlin. Ya, macam-macamnya kan ini bisa saja dikategorikan perbuatan yang dikategorikan di dalam kitab undang-undang hukum pidana ataupun dalam bentuk undang-undang khusus gitu ya. Oh gitu. Apakah nanti kita bisa bahas tentang bagaimana pemalsuan itu ketika meterai yang dipalsukan begitu kan, kemudian apakah meterai yang dipalsukan juga kejahatan pemalsuan ya? Ya, termasuk bagian pemalsuan iya sih, gitu benar. kan. Keterangan palsu di atas sumpah begitu kan. Itu juga bagian dari perbuatan pemalsuan. Bukan pemalsuan hanya sebatas apa yang kita tangkap hari ini adalah bentuknya serupa tapi palsu. Aspal gitu kan. Pemaknaannya boleh ditaksir seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita menganggap ini adalah asli, ternyata itu adalah palsu. Dan ketika dalam pembuktian ternyata ada indikasi pemalsuan, maka masuklah unsur pidananya. Pidana dari pemalsuan ini juga kategorinya adalah penipuan. Dan di dalam kitab undang-undang hukum pidana juga mengatur tentang pemalsuan ini. Ya, apakah pemalsuan itu berupa dokumen gitu. Apakah juga di dalam kitab undang-undang hukum pidana juga mengatur bagaimana keterangan palsu di atas sumpah di pengadilan, ada sanksi pidananya, nanti kita akan jelaskan. Jadi pemalsuan sama penipuan ini setali ya? Kategorinya sejalan dia. Sejalan, nanti apakah dia dimasukkan di dalam kategorinya merupakan perbuatan pidana penipuan, ya, atau justru nanti ketika di saat penyidikan itu ditemukan bahwasanya ini adalah pemalsuan, gitu kan? Jadi pada saat polisi nanti melakukan upaya-upaya hukum di dalam tugas dan fungsi kewenangannya mengungkap perkara ini, minimal ada 2 alat bukti saja, dan terbuktilah bahwasanya ini kategorinya adalah pemalsuan. Bukan penipuan, atau dia mau sandingkan penipuan dan pemalsuan, gitu. Kalaulah nanti dikaitkan dengan kategori dia memalsukan dokumen-dokumen sehingga dia mendapatkan keuntungan berupa materi, uang, gitu kan, dan lainnya, bisa saja dia masuk penipuan, penggelapan, dan termasuk pemalsuan. Bisa berlapis itu jadinya. Jadi banyak ya. Turunannya dari pemalsuan ini. Ya, bisa dikategorikan seperti itu. Jadi saya punya perkara sedang saya tangani pada saat ini. Tentang perkara pemalsuan. Ini pemalsuan, kategori dugaan pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di dalam pemalsuan yang dimaksudkan di sini kategori dari penyidikan polisi, bahwasanya klien saya ini telah memalsukan dokumen-dokumen. Baik itu KTP, baik itu kartu keluarga, kemudian termasuk surat tanah, ya, SHM. Dari dasar pemalsuan, dugaan pemalsuan ini, dia bisa menguntungkan dirinya sendiri dengan dia meminjam sejumlah uang di lembaga pembiayaan keuangan, bank, koperasi, dan lain-lain gitu kan. Jadi dia mendapatkan keuntungan di sana. Nah, perlu dibuktikan pemalsuannya apakah ini kategori memang murni dia lakukan. Kan ini lagi nanti pengungkapan. Saat ini penyidik menganggap pemalsuan ini dikategorikan klien kita lah yang melakukan. Tapi nanti di pengadilan akan diungkap mengenai pemalsuan ini sebenarnya awal mula, lokus deliktinya begitu, kapan, di mana, siapa pelakunya, gitu kan? Itu nanti akan diungkap di pengadilan. Nah, saat ini saya melihat ada temuan-temuan itu. Memang ada dugaan pemalsuan benar, dengan memanfaatkan identitas orang lain untuk menguntungkan dirinya dengan cara memalsukan KTP, kartu keluarga, dan surat sertifikat hak milik tanah, dan ada bangunan di situ. Nah, unsur pidananya terpenuhi, masuk gitu, sehingga minimal alat bukti 2 saja sudah termasuk. Saya ini klien saya ditahan tentang persoalan pemalsuan itu. Nah, dari persoalan ini kita harus memahami tentang perlu hati-hatinya kita, ya, perlunya hati-hati kita di dalam apakah misal, ya, KTP, untuk bisa mendapatkan KTP begitu sulitnya, begitu mahalnya, birokrasinya begitu panjang, ya saya palsukanlah. Ketika dicek di Disduk Capil penomoran, nomor identitas, NIK gitu, nomor induk kependudukannya ternyata tidak terregistrasi di kependudukan, dinas instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendata itu, bagian itu udah termasuk kategori sebagai penipuan, gitu, penipuan, dan bisa saja dimasukkan kategori pemalsuan dokumen. Sepanjang ada yang dirugikan, orang yang merasa dirugikan melaporkan atas dugaan pidana penipuan sekaligus
pemalsuan dokumen-dokumen Ya. ini bisa berbahaya terhadap posisi-posisi itu, gitu. Jadi yang sering dipalsukan dokumen-dokumen negara, ya dokumen-dokumen negara. Surat Yang tanah. memalsukan, yang memalsukan Negara juga. kadang terlibat. Oknum lah ya. Jadi Kita kadang bicara masyarakat oknum lah ya. lebih cerdas pula aja sih. Masyarakat lebih cerdas karena paham tentang teknologi, kemudian memiliki alat printer ya dengan memahami memadai kode-kode, lah. Ya. gitu ya. Kode-kode di dalam penomoran akta kelahiran, kode-kode dalam nomor NIK, ijazah dan lain itu kan ada kode yang secara internal di Dukcapil lah yang memahami. Nah, coba kita lihat KTP kita, NIK itu, nomor NIK itu. Itu ada penomoran bagaimana ini dihubungkan dengan tanggal lahir kita. Benar. Ada Dihubungkan polanya dengan, lah ya. iya, jadi kalau kita sembarang buat penomoran itu udah di Dukcapil udah tahu palsu. tanpa dia harus mendeteksi tentang asli atau tidak. Tetap saja ini dari penomoran dari terlihat itu adalah palsu, gitu. Makanya nanti di dalam permasalahan-permasalahan dokumen-dokumen negara ini yang kerap sekali dipalsukan oleh masyarakat, harus ada semacam bagaimana pengketatan gitu, diketatkan sehingga ini tidak bisa ditemukan ada peluang-peluang untuk dipalsukan. Sekarang Pengawasannya ya. pengawasan tidak cukup, Jesse. Oh, enggak Pengawasan cukup. Jadi apa bagaimana ya, cara pengawasan? Sekarang udah teknologinya mantap itu. Di Dukcapil menerbitkan kartu keluarga dengan menggunakan barcode. Iya, nggak perlu lagi nih kita datang-datang ke sana ya, di print terus Tidak perlu dicetak KK yang asli. Jadi Kirim dengan ke berupa email black aja. white saja, hitam putih saja KK, tapi barcode-nya ketika di-scan itu adalah benar, identitas kita udah cukup. Gitu. Udah punya kakak kamu? Belum kan? Udah dong, ya masih gabung sama mama bapak. Berarti masih kakak tidak ada barcode itu. Udah. Tidak pakai barcode. Berarti saya udah perbaharui. menggunakan yang perbaharuan. Sudah. Nah, coba dicoba di scan dengan menggunakan alat yang ada di handphone kita. Benar nggak ada data itu? Begitu. Jadi untuk memastikan ini palsu atau tidak di dalam dokumen negaranya dengan barcode itu. Oke. Saat ini KTP masih bisa dipalsukan. Cuma ada barcode-nya. Ya, menggunakan barcode. Cuma kalau mau mengecek tentang ini palsu atau asli harus ke Dukcapil, gitu untuk memahaminya kan. Tetapi secara bentuk fisik itu menyerupai, ini yang perlu ditelusuri lebih jauh tentang itu. Sekarang hanya KTP ini digunakan untuk check-in hotel, untuk apa namanya? Apa tuh? Pembayaran tiket-tiket pesawat Ya. dengan menunjukkan di bandara pada saat check-in begitu ya, dengan menggunakan KTP ini sudah cukup, padahal itu sebenarnya palsu gitu kan. Ya ini berbahaya juga. Kadang itu yang memanfaatkan KTP palsu, identitas palsu itu apakah dia buronan kah? Apakah dia termasuk kategori kejahatan negara separatis ya, atau dia teroris gitu kan, dia mau berpergian dengan leluasa gitu. Nah ini harus paham sampai ke sana, harus ketat gitu. Kalau tidak dengan menggunakan sistem yang teknologi canggih ya bisa berdampak kepada pemalsuan ini begitu panjang gitu. Banyak dan orang memiliki berusaha untuk memalsukan untuk kepentingan tertentu gitu kan. Tapi kalau tidak sepanjang untuk kepentingan yang sangat mustahil, nggak usah gunakan identitas palsu. Klien saya yang ada di Polda saat ini, Polda Riau, itu adalah korban sebenarnya. Yang memalsukan tidak tahu siapa, yang mencetak, membuat, membikin, nggak tahu orangnya sekarang ini udah pergi entah kemana. Ada 4 orang yang diduga. Oke. Klien saya ini hanya sebatas orang yang menghubungkan ke bank, seketika cair uangnya pada saat pengucuran kredit itu, uangnya ditransfer kepada orang lain. Gitu. Yang dipalsuin apa bang? KTP. KTP, KK, begitu ya. Identitas untuk sebagai syarat meminjam uang ke bank. Oh, alah, oke. Gitu. Oke. Nah, jadi ada sejumlah oknum ya, sindikat lah begitu ya, memanfaatkan klien saya untuk kepentingan memuluskan rencana dia mendapatkan uang, mendapat keuntungan secara pribadi ataupun kelompok. Nah, jadi yang memalsukan ya orang lain, yang menerima uangnya orang lain. Cuma klien kita yang menghubungkan ke bank. Orang yang dipalsukan KTP-nya malah nggak tahu siapa yang memalsukan KTP-nya gitu. Yang memalsukan tidak tahu, tapi identitas namanya orang lain, wajahnya wajah klien saya gitu. Oh, dicatut KTP-nya ya? mirip, sertifikat hak miliknya mirip gitu.
Sekarang ketika ditafsirkan mengenai pemalsuan ini adalah bentuk objek ataupun dokumen-dokumen itu asli bentuknya, tapi ketika dicocokkan, ketika dihubungkan dengan yang asli kepada instansi yang ditunjuk sebagai penerbit terhadap dokumen-dokumen negara itu palsu, gitu. Nah, dalam Undang-Undang Kesehatan juga mengatur kita tidak boleh memalsukan wajah. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan untuk kepentingan. Apakah dia melarikan diri, apakah dia merubah wajah karena dia buronan, gitu kan. Nah, jadi yang namanya pemalsuan itu dokumen-dokumen apalagi termasuk wajah itu termasuk bagian yang dilarang di dalam ketentuan perundang-undangan di kita. Ya, pemalsuan ini kan ada daya tipu muslihat. Ya, ada tipu muslihat ya agar menggunakan cara yang tidak baik, bertentangan dengan peraturan undangan, dengan niat dan barang siapanya ada pelakunya, gitu kan, untuk mendapatkan ya penyerupaan dengan aslinya. Nah, sehingga di sana ada pemalsuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana macam-macam ya, macam-macam dari pemalsuan seperti yang dimaksudkan tadi. Kita bahas pada segmen pertama. Kalau pemalsuan yang diatur dalam pasal 263 ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu berkaitan dengan pemalsuan dokumen-dokumen ya, baik tulisan ya, tulisan-tulisan yang mengakibatkan dokumen yang dipalsukan itu menyerupai dengan aslinya, sehingga dari hasil dokumen palsu itu dapatlah keuntungan terhadap dirinya, baik apa untuk mendapatkan pemanfaatan dari identitas palsu, dokumen-dokumen palsu itu untuk mendapatkan sejumlah uang, materi, ataupun keuntungan-keuntungan lain yang tidak bisa disebutkan. Itu banyak kegunaan ketika orang memalsukan itu. Apakah itu SIM? Ya, kalau SIM dia berarti keuntungannya untuk mendapatkan bagaimana dia memiliki SIM. Ketika tertangkap oleh polisi dia melanggar lalu lintas lalu dibuktikan dengan SIM palsu, berarti ada keuntungan di sana. KTP gitu, nicknya palsu, bentuknya asli tapi nicknya tidak pasti terdaftar. Karena sekarang kalau mau memasukkan nomor nick, ketika dicek di situ Capil pasti ketahuan nick itu tidak terdaftar, atau terdaftar sekalipun tapi itu milik nama orang lain, gitu ya. Iya, sering begitu saya dengar ya. Iya, ada. Bisa gitu nama dia terdaftar di nick orang gitu. Itulah. Dan seterusnya. Yang menjadi ruginya orang lain toh. Ketika identitas biodata apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi, peminjaman uang ke lembaga pembiayaan keuangan, apakah bank, ketika dia nunggak pembayaran angsuran bank kreditnya, otomatis nama si asli terganggu tuh di dalam BI checkingnya. Iya, benar-benar. Dia memiliki riwayat tidak baik di perbankan akibat dari nunggak kah atau tidak membayar sama sekali terhadap jaminan-jaminan yang pernah dijaminkan berupa apakah hak tanggungannya berupa tanah dan bangunan, dan itu bisa dilelang oleh KPKNL. Karena bank sudah mempercayakan KPKNL untuk melelang terkait dengan jaminan. Yang dijaminkan ini pun sertifikat palsu, gitu ya. Apalagi sertifikat alasak palsu gunakan atas nama orang lain, kan orang lain dirugikan akibat dari pemalsuan itu. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 263 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, ya, sesuatu perjanjian ya, ataupun suatu kewajiban atau sesuatu pembebasan utang, atau boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau dipergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian di hukum, ya, karena pemalsuannya itu merugikan hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun bagi si pelaku. Itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di pasal 264 ya, pasal 264 juga menyatakan, kita akan baca tadi. Siap. 263, pemalsuan surat
diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap akta-akta otentik, surat utang dan sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum, gitu. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan yang ataupun juga termasuk maskapai. Kemudian ada tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang terangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Kelima, itu dari 1 sampai 4. Kelimanya, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Itu ayat 1 di dalam pasal 264. Ada sanksi pidana paling lama 8 tahun bagi pemalsuan dokumen-dokumen yang saya jelaskan tadi. Di ayat 2 diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang tadi, yang isinya tidak benar atau yang palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Nah, itu. Jadi penerbit, ya, percetakan gitu. Saya himbau agar di dalam memanfaatkan jasa-jasanya itu untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan undangan. Umumnya pemalsuan dokumen-dokumen negara seperti yang dimaksudkan dalam pasal 263 yang dapat dipidana penjara pemalsuan dokumen-dokumen itu paling lama 6 tahun, dan terhadap akta-akta otentik ataupun dokumen-dokumen negara itu bisa diancam 8 tahun pidana penjara seperti yang diatur dalam pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini harus sampai paham bagi percetakan-percetakan, advertising. Kadang kan ada begini nih, Pak, tolong bantu buatkan KTP. Bentuknya mirip KTP begitu. Karena ini jasa, apalagi diiming-imingi akan mendapatkan uang lebih dari biaya cetak pada umumnya, makanya terlibat ini percetakan, advertising terlibat. Dokumen-dokumen negara, termasuk ijazah, termasuk KTP, SIM, kemudian ada kartu keluarga, advertising, ini harus paham. Percetakan-percetakan ini harus paham. Jangan bantu memuluskan rencana-rencana itu. Mau asli pun sekalipun ini berdasarkan aslinya, Pak, jangan. Kenapa? Yang berhak menerbitkan dokumen itu adalah lembaga negara yang telah ditunjuk terhadap dokumen-dokumen tersebut. Begitu. Tidak ada kewenangan, tidak ada delegasi negara mendelegasikan kepada percetakan advertising untuk mencetak ijazah, untuk mencetak lapor anak, KTP, NIK, ataupun dividen, ya, pembagian penghasilan terhadap perusahaan itu, dividen itu bagi hasil terhadap pemegang saham itu kan. Dokumen-dokumennya ada gitu. Akta otentik notaris gitu kan dipalsukan dengan mencetak mirip seperti aslinya. Bisa masuk ke pasal 263 atau 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berapa lama tuh paling banyak kurungan pidananya? Ya, kalau di pasal 263 itu bisa 6 tahun pidana penjara. Terhadap dokumen-dokumen negara seperti yang dimasukkan dalam pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa 8 tahun paling lama pidana penjaranya. Bagi si pelaku, apakah turut serta melakukan? Apakah mendorong, meyakinkan, atau ada orang bekerja sama pihak ini sindikat dengan perbankan, palsukan aja KTP, Pak, nanti saya memuluskan rencana di bank. Kan bisa saja toh sampai ke sana. Nggak mungkin orang berani melakukan pemalsuan kalau tidak ada dukungan dari oknum-oknum perbankan untuk memuluskan rencana. Kenapa? Tim analisis perbankan itu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian di dalam memberikan bantuan kredit terhadap masyarakat, terhadap perseroan, terhadap badan hukum. Harus selektif, yakin, dan dia punya ilmu untuk melihat ini palsu atau tidak. Oh, ada jaminannya kok, Pak, berupa tanah. Kita sudah survei. Berdasarkan alasannya ini sertifikat, dan di atas tanah itu ada bangunan. Dia tidak hanya sekedar survei, tapi juga bertanya kepada sepadan utara, barat, selatan. Benar ini atas nama ini, gitu. Itu analisis sampai sana. Jadi kalau hanya survei, dia hanya sekedar melihat berdasarkan alasannya, bisa saja kecolongan itu. Ini bisa saja
agunan, jaminan, hak tanggungan palsu. Iya. Nah, apalagi alasannya mirip dengan yang diterbitkan oleh misalkan sertifikat hak milik SHM, mirip seperti sertifikat asli yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. PPN ya. Banyak kok sertifikat palsu. Nah, itu buktinya itu harus bisa dilihat ini palsu atau tidak pakai ilmu laboratorium forensik. Nggak sembarang orang intinya bisa ya. Tidak bisa dilihat itu di Barabas ini kita bentang-bentangan sertifikat ini asli ini tidak bisa. Harus ada pengujian dari labkom forensik yang itu ada di kepolisian. Asli atau tidak. Baik. Terhadap segel-segel tanah gitu kan. Oke, segelnya asli di tahun 60-an gitu kan terhadap objek perkara tanah sengketa. Tapi ketikan tanda tangan, bentuk ejaan, ini benar nggak diketik pada saat bukan dimaksudkan pada tanggal di segel itu. Orang mau menyerobot tanah, mencuri tanah dengan memanfaatkan alasan yang lebih tinggi. Kan misalkan saya punya sertifikat tahun 2020 untuk mencuri tanah saya, menyerobot tanah saya ini dengan memanfaatkan misal segel di tahun 1990. Berarti ada puluhan tahun jarak duluan. Sementara saya sudah kuasai fisiknya, saya sudah buat pagar dan lain-lain gitu kan. Lalu tiba-tiba orang muncul dengan menunjukkan kertas segel bahwasanya ini adalah tanah saya, ini alasannya segel. Dulu surat keterangan tanah. Maka untuk pengujian benar tulisan, tanda tangan dan lain-lainnya ini, itu harus ada uji laboratorium forensik dari kepolisian palsu atau baru diketik atau benar-benar di tahun yang dimaksudkan. Lalu benar nggak di dokumen-dokumen di pedesaan itu atau di instansi yang ditunjuk dalam menerbitkan surat keterangan tanah ini benar ada nggak dokumen ini di sini? Pernah nggak ini dulu menyatakan bahwasanya tanah ini adalah benar si pemiliknya adalah si pemilik segel ini gitu? Nah, itu pengujian sampai ke sana. Maka kalau perkara tanah ini begitu sulit untuk membuktikan kepemilikan. Nah, karena kita udah kuasai kan. Iya. Tetap aja ketika diadu dengan surat yang lebih lama jadi ada status quo jadinya. Apalagi udah sampai ranah pengadilan. Sehingga dibutuhkan penyelesaian terlebih dahulu di pengadilan untuk menyelesaikan siapa yang benar, status kepemilikan dan lain-lain. Baiklah. Yang kedua ada sumpah palsu. Oke. Nah, ini Kenapa ya orang melakukan sumpah palsu nih Bang? Sumpah palsu ini kan kalau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu nanti bisa dilihat di dalam pasal 242. Di pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap seseorang yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah di pengadilan atau di lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk pejabatnya untuk mengadili perkara itu, lalu ada penyumpahan gitu dengan Alkitab. Kalau Islam Al-Quran, kalau Kristen adalah Injil, dan agama-agama lainnya disumpah dengan menurut agama kepercayaan masing-masing. Itu yang dimaksud di atas sumpah. Lalu apabila dia memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik itu tulisan ataupun secara lisan, nanti ada sanksi pidana paling lama 7 tahun terhadap dirinya. Itu nanti bisa dilihat di pasal 242 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini kategori pemalsuan. Palsu itu tidak saja yang kita bayangkan dalam dokumen-dokumen saja. Bisa saja keterangan juga ya. Termasuk keterangan. Keterangannya itu kan bisa saja dia tidak bisa memberikan keterangan secara lisan, tapi ada tulisan, tapi dia disumpah. Gitu. Tapi kalau keterangan kita di kepolisian, di BAP itu ya, berita acara pemeriksaan itu tidak disumpah. Itu nggak termasuk tuh keterangan tidak palsu. Termasuk itu, tidak termasuk. Yang di atas sumpah ini di pengadilan umumnya. Jadi yang bisa dikatakan palsu tuh ketika disampaikan di pengadilan dan di atas sumpah di atas tadi sumpah ya. Menurut agama dan kepercayaan. Jadi kalau sekarang Anda berikan keterangan palsu ke saya nih di talk show ini, tidak termasuk keterangan yang di atas sumpah, tapi cerita bohong jadinya. Hoax. Nah, cerita bohong, keterangan palsu gitu kan. Saya berikan informasi-informasi sesat kepada masyarakat, tidak ada tuh di dalam KUHP menyatakan seperti yang Mbak Parlindungan jelaskan, tidak ada tuh gitu. Jadi cerita bohong bisa saja bohong saya sampaikan, saya mungkin lupa lalai namanya manusia kan, pakaiannya adalah khilaf gitu kan, kesalahan gitu kan. Iya, itu bisa dilihat ITE enggak? Keterangan-keterangan palsu di masyarakat itu. Ya kalaulah saya sampaikan tidak ada pemalsuan di dalam KUHP gitu kan, sementara saya tahu ada kategori pasal pemalsuan dan sanksi pidana gitu kan, itu berarti termasuk bisa cerita bohong kan.
Beda dengan konteks ini disampaikan orang dirugikan nggak gitu. Ketika dia ada dirugikan, ada penyelundupan hukum, ada orang lain merasa dirugikan, instansi merasa dirugikan. Bagi orang yang merasa dirugikan, itulah yang membuat laporan terhadap dirinya. Terhadap dirinya yang merasa dirugikan terhadap diri orang lain yang melakukan perbuatan atas perbuatan pidana yang di dalam ketentuannya ada pengaturan tentang itu. Kita mau melaporkan seseorang tapi tidak ada sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang, gitu kan? Misal saat ini tidak ada sanksi pidana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana mengenai perempuan gadis, laki-laki bujang tidak diikatkan pernikahan ketika dia kumpul kebo, tidak ada sanksi pidana dalam KUHP. Tapi udah ada RUU-nya kan? Rancangan belum disahkan. Bagi rancangan mau kumpul kebo dapat dipidana. Tapi kalau bagi salah satunya sudah berpasangan, memiliki keluarga, ikatan keluarga yang dibutuhkan dengan pernikahan yang sah dan belum berpisah, atau dia sama-sama sudah diikat perkawinan dua-duanya, kategorinya perzinahan. Kejahatan pemalsuan ini juga ternyata bukan hanya yang bersifat dokumen ya, tapi juga verbal, salah satunya keterangan palsu. Benar begitu Bang Parlin? Tadi kan di dalam pasal 263 ada sanksi pidana terhadap pemalsuan dokumen. Itu bisa disanksi pidana paling lama penjara 6 tahun dan terhadap 8 tahunnya bisa dipidana penjara paling lama di dalam pasal 264. Ya, kitab undang-undang hukum pidana terhadap dokumen-dokumen negara, apa akta otentik dan lain-lainnya begitu kan. Ternyata verbal, keterangan palsu di atas sumpah yang bisa dilihat di dalam pasal 242 ayat 1 itu bisa diberikan sanksi pidana baginya yang melakukan pemalsuan keterangan baik lisan ataupun tulisan di atas sumpah, apakah di pengadilan dan lain-lain yang begitu ya, yang memanfaatkan sumpah gitu. Sumpah menurut agama dan kepercayaannya itu nanti bisa dipidana penjara paling lama 7 tahun. Nah itu ada 2 poin. Kita macam-macamnya saja kita kisi-kisi sebagian besar tentang umum yang sering dilakukan pemalsuan terhadap masyarakat begitu ya. Boleh. Dan ketiga adalah pemalsuan uang. Pemalsuan uang. Ternyata pemalsuan uang juga diatur dalam kitab undang hukum pidana ya. Baginya yang memalsukan uang mirip dengan asli atau dipalsukan dengan sengaja atau memalsukan bentuk uang yang diterbitkan oleh lembaga tertentu penerbit mata uang, menerbitkan uang gitu ya. Baginya terdapat sanksi pidana yang diatur dalam pasal 245 kitab undang-undang hukum pidana. 15 tahun baginya yang telah melakukan pemalsuan uang, mengedarkan uang palsu atau menyerupai uang itu seperti aslinya tapi itu adalah palsu untuk keuntungan pribadinya atau kelompok dan lain-lain, bisa sanksi pidana penjara 15 tahun paling lama. Nanti itu bisa dilihat di dalam pasal 245 kitab undang-undang hukum pidana. Jangan palsukan uang. Makanya kalau kita mau beli printer itu di alat-alat elektronik itu kan ada semacam segel di setiap printer itu menyatakan jangan dipergunakan untuk kepentingan kejahatan pemalsuan apapun, baik dokumen-dokumen negara, uang dan lain-lain gitu. Jadi printer dibeli untuk kepentingan dokumen-dokumen pribadi yang sifatnya hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan yang sudah diatur. Ada sanksi pidana baginya ya terhadap pemanfaatan printer itu untuk apakah pemalsuan ijazah, pemalsuan kartu keluarga, KTP, uang termasuk. Kan banyak menggunakan alat percetakan itu untuk mencetak uang palsu. Mirip dengan aslinya. Semakin canggih itu teknologi printernya, semakin mirip uangnya dengan asli. Oh di tengah kota Pak susah itu, gampang menentukannya. Tapi kalau pergi belanja di warung-warung, di pasar-pasar yang keramaian sesak, apalagi penjualnya adalah mohon maaf orang tua yang sudah tidak awas matanya, yang tidak paham mana palsu dan asli, gampang lah diedarkan, gampang menipu. Iya. Begitu kan, kasihan orang lain gitu. Dia sudah jeripayah berjualan, tiba-tiba kita kasih uang palsu 100.000 gitu. Bentuknya kan 100.000 ketika di printer, kamu gunakanlah printer yang agak bagus sedikit, mirip aja dengan uang asli itu. Gitu. Jadi jangan manfaatkan kepentingan pribadi ya untuk merugikan orang lain, apalagi termasuk uang. Ini sering nih, dan di pasar-pasar itu umumnya ada
Iya ya. Umum. Setiap hari ada aktivitas pemalsuan uang dimanfaatkan untuk jual seperti, karena dia udah tidak melihat lagi uang asli atau tidak kan, menerawang, kemudian apa lagi, meremas, meraba, dan lain-lain gitu. Itu tips-tips dari Bank Indonesia untuk mengetahui ini ada palsu atau tidak. Diterawang, dilihat di arah ke matahari. Ada apa namanya, seperti plastik hologram gitu ya, hologram tapi di dalam gitu kan ya, seperti plastik panjang gitu. Ada yang cetak timbul juga katanya beberapa. Ya begitu. Ya, jadi kalau lebih begitulah. kasar gitu kan itu palsu. Itu ada tips-tips yang bisa dilihat. Kemudian ada pemalsuan meterai. Meterai aja dipalsuin ya. Nah, nanti bisa dilihat di dalam pasal 45 ya. Pasal 24 ya, pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai. Meterai ini kan banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan dokumen-dokumen hukum para pihaknya, apakah perjanjian atau surat pernyataan atau sejumlah uang yang dituangkan dalam kwitansi di atas 5 juta rupiah. Minggu kemarin kita bahas itu ya. Kita bahas minggu lalu tentang apa-apa saja yang menjadi dokumen wajib dibubuhi meterai. Ya. Meterai ini karena dia merupakan kewenangan negara untuk menerbitkan sebagai bentuk bea pajak terhadap para pihak hukum yang mau memanfaatkan meterai. Ternyata bagi yang memalsukan meterai ada sanksi pidana. Nanti bisa dilihat dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai. Sanksi pidananya adalah 7 tahun penjara paling lama dan denda 500 juta rupiah bagi si pelaku mengedarkan, memanfaatkan printer yang punya dan lain-lainnya sebagai sarana untuk membuluskan rencana jahatnya. Nah itulah macam-macam bentuk sanksi pidana pemalsuan dan bentuk-bentuk pemalsuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan itu hanya sebagian saja. Banyak lagi, dan itu yang umumnya terjadi di tengah masyarakat, dan bagi kita tahu ini adalah perbuatan pidana bagi yang memalsukan terhadap apa yang kita jelaskan barusan. Untuk terhitung hari ini jangan berani memalsukan. Baik, ada sanksi pidana baginya.